Shalom, selamat malam sahabat Kristus terkasih. Kembali dalam renungan harian di setiap hari Jumat dengan tema Ia yang bangkit, Ia yang hadir. Mari bersama-sama kita mengawali renungan kita pada malam hari ini dengan membaca kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 36 hingga 49 yang demikian firman-Nya. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Amin. Sahabat Kristus yang terkasih, bacaan kita pada malam hari ini merupakan bacaan yang menarik bagi saya secara pribadi. Mengapa? Karena dalam kisah bacaan kita dijelaskan bahwa tubuh kebangkitan Yesus ternyata tubuh yang sama dengan tubuhnya saat Ia masih bersama murid-muridnya. Tubuh yang masih bisa dikenali oleh para muridnya. Injil Lukas menggambarkan situasi kegembiraan dan sukacita yang dirasakan oleh para murid saat dijumpa Yesus. Suasananya bahkan persis sama seperti malam sebelum Yesus diserahkan, yakni saat mereka mengadakan perjamuan makan. Yesus menjumpai murid-muridnya dengan sukacita dan Ia meminta sesuatu untuk dimakan bersama. Ia bukan hantu. Ia bisa mengunyah roti dan ikan. Tubuh kemuliaannya hadir bersama dengan sukacita mereka. Sungguh, dengan peleburan roh dan daging, Yesus ingin menunjukkan bahwa Ia tetap Tuhan yang sama. Tuhan yang hadir membawa persekutuan dan sukacita. Yang lebih menarik lagi, kitab Injil juga menjelaskan bahwa tubuh kebangkitan Yesus ternyata juga tubuh yang masih membawa luka-luka. Ada bekas lubang paku di kedua tangannya, dan ada robekan tombak di lambungnya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Bukankah tubuh kebangkitan adalah tubuh yang sempurna, tubuh kemuliaan, dan tubuh rohanian yang sangat berbeda dengan tubuh jasmania? Mengapa luka dan tanda derita masih ada di sana?
tidak sulit bagi Tuhan Yesus untuk menghilangkan semua bekas luka dan tampil dalam cahaya kemuliaan surgawinya. Lalu mengapa ia masih membawa luka-luka di tangan, kaki, dan lambungnya? Hal itu ia lakukan untuk menunjukkan bahwa ia adalah Tuhan yang memahami dan membawa luka-luka kita bersamanya. Ia memang bangkit, tetapi ia bangkit dengan membawa luka-luka di tubuhnya. Ia yang sudah bangkit itu tetap mau peduli dan mengerti setiap luka-luka kita. Itulah pesannya, bahwa kemuliaan Kristus tidak mengabaikan kelemahan, kegagalan, dan luka-luka kita. Melalui tangan dan kakinya yang terluka itulah, ia tetap hadir dan memeluk serta menyembuhkan luka-luka kita. Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya." Ya, sahabat Kristus, percayalah bahwa Dia tetap Tuhan yang sama, yang tetap hadir dalam sukacitamu maupun dalam luka deritamu. Amin.